Oke, teman-teman balik lagi di video gua. Jadi kemarin kita udah bahas tentang buat table ya dengan eksternal CSS. Jadi ini kita akan belajar tentang gimana caranya buat formulir ya, formulir di HTML ya. Jadi nanti gua pengen buat contoh itu formulir pendaftaran ya. Jadi elemen-elemennya apa aja. Oke, tapi di sini gue pengen buat folder dulu ya, misahin. Di sini kita buat formulir. Sini di dalam ini kita buat file. Nah, namanya index.html atau teman-teman bisa buat di sini juga formulir HTML ya. Kemudian kita buat di sini style.css. Oke. Nah, kita buat dulu HTML-nya, sorry. HTML ya. Ini kita start dulu. Jadi samping ini udah ada browsernya. Kita buat di sini formulir pendaftaran. Kita save. Kita coba open with live server. Nah ya, udah judulnya udah berubah. Nah, kemudian di dalam body biasa kita kasih heading dengan nama formulir pendaftaran. Kita save. Oke, dah. Kemudian karena kita pengen buat formulir berarti kita tambahin form elemen form ya. Ini kita kasih pagar dulu. Kita save. Nah, kemudian di bawahnya kita lapisi dengan label ya. Nah, yang pertama itu kita akan buat nama. Kemudian kita kasih nama di sini nama lengkap ya. Kalau kita save di sini, nah udah ada ya. Nah, kemudian di sini ada input. Input tipenya kita kasih dengan teks. Kita tambahin ID, ID-nya kita ganti dengan nama. Kemudian di sini name-nya kita kasih dengan nama. Nah, seperti ini ya. Nah, udah ya. Dan kita tambahin required. Kita save. Oke, udah. Nah, sebenarnya ini bisa kita langsung copy ya. Kita copy, kita paste di sini. Nah, di sini kita ganti dengan email. Kemudian for-nya berarti di sini email. Nah, email itu input tipenya kita ganti email juga. Jadi kita ganti ID email juga dan name-nya email. Mail. Nah, udah ya. Oke. Kemudian ini bisa kita copy lagi di sini. Labelnya aja yang kita copy. Nah, kemudian kita buat di sini sebagai alamat. Alamat. Nah, kemudian kalau alamat itu kita bisa pakai text area. Nah, text area ini berarti kita ganti di sininya alamat. Kemudian ini kita nggak usah pakai dulu ya. Nanti kita setting di CSS-nya. Kemudian di sini kita ganti jadi alamat. Nah, kemudian kita tambahin required. Kita save. Oke, udah ya. Nah, kemudian di bawahnya bisa kita buat di sini label lagi. Kita buat gender atau jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Ini. Oke, udah. Dan kita akan di sini jenis kelamin. Karena kita akan membuat sebuah
option. Jenis kelamin kan hanya ada dua ya, laki-laki dan perempuan. Jadi nanti kita pilih opsi. Nah, jadi kita bisa tambahin di sini, kita select. Nah, kemudian di sini kita buat jenis kelamin, ID-nya juga jenis kelamin. Oke, dah. Nah, di dalam select ini kita kasih yang namanya option. Nah, kita buat di sini laki-laki, kemudian kita kasih nama laki-laki. Kalau kita save, nah tinggal ini kita copy ke bawah. Berarti di sini perempuan. Value-nya kita ganti jadi perempuan. Kita save. Nah, jadi kalau misalkan ini ada dua pilihan seperti itu ya. Oke, kemudian kita tambahin lagi untuk tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Teman-teman kalau misalkan pengen ada dua kata seperti ini, jangan pakai spasi ya. Sebenarnya ya bisa aja, tapi mencegah kita bisa pakai underscore seperti ini. Dan kita buat di sini tanggal lahir. Nah, udah. Kemudian kita buat input tipe. Nah, tipenya apa? Kalau tanggal kan berarti date ya. ID-nya kita buat tanggal lahir. Nah, kemudian name-nya sama ya. Tanggal lahir. Kita tambahin required. Kita save. Oke, dah. Kemudian kita buat untuk jurusan ya. Biasanya kan kalau formulir pendaftaran itu kan ada mau masuk jurusan mana, milih jurusan mana ya. Oke. Kita buat label di sini berarti jurusan. Nah, di sini kita tambahin jurusan. Kemudian di bawahnya kita buat lagi select ya. Nah, select di sini name-nya jurusan, ID-nya jurusan. Di dalam sini kita pilih option juga ya. Berarti di sini kita buat misalkan informatika. Nah, berarti di sini kita buat informatika. Bisa kita buat sebanyak 3. Di sini kita buat sistem informasi. Kemudian di sini kita buat teknologi informasi. Oke. Teknologi informasi. Ini kita huruf kecil semua ya. Berarti sistem informasi, dan di sini informatika. Oke. Kita scroll ke bawah dulu. Oke. Kalau udah, kemudian kita akan membuat sebuah tombol ya. Berarti kita buat di sini input. Nah, tombol itu tipenya submit. Kemudian value-nya di sini kita kasih daftar. Oke ya. Kita save. Nah, ini kan belum rapi. Berarti nanti kita akan masukin di sini untuk CSS-nya seperti itu ya. Berarti kita scroll dulu di sini, kita tambahin link. Nah, kemudian di sini style.css. Nah, oke. Karena ini kita masukin di dalam folder formulir, berarti kita coba di sini. Nah, di sini ya. Nah, jadi ini titik slash ini untuk masuk ke folder formulir, kemudian ngambil file style.css. Oke, kemudian di sini kita akan buat CSS-nya. Labelnya kita kasih display block. Kemudian di sini kita kasih margin bottom ya. Itu 5 pix. Nah, oke, dah. Kemudian kita buat di sini input. Nah, kita buat sini tipe sama dengan dalam tanda kutip teks. Nah, seperti ini ya. Koma,
kita tambah lagi di sini, kemudian untuk email ya. Oke, dan kita koma lagi, kita buat untuk yang select, kemudian kita buat lagi text area, jadi kita gabungin ya. Oke, dah, kita kasih width di sini 100%, kemudian padding di sini kita kasih 8 pixel, margin bottomnya itu 10 pix. Nah, oke, kalau kita save, nah dia udah sejajar ke bawah ya. Nah, seperti ini, udah ada pilihan ya. Ini date. Nah, oke, kemudian kita lanjutin lagi. Kemudian kita kasih border di sini. Bordernya 1 pix ya. Kemudian kita kasih warna solid. Nah, kita kasih warna di sini. Bebas ya warnanya ya teman-teman, sebenarnya kalau pengen mau yang lain tinggal di otak-atik aja. Border radius kita kasih 4 pixel, kemudian box sizingnya, nah di sini kita kasih border box, kita save. Nah, oke, kemudian kita buat untuk edit bagian teks areanya ya, untuk si ini ya, alamat ya. Kemudian kita kasih di sini height-nya itu kisaran 100 pixel. Kita save. Nah, jadi dia ada agak lebar ya. Nah, kemudian kita buat untuk inputnya. Input submit ya. Tipe. Di sini submit berarti untuk tombol ya. Nah, kita buat di sini. Kita kasih warna background color. Bebas ya. Teman-teman mau ngasih warna apa? Misalkan ini violet, warna ungu. Kemudian warna tulisannya berarti kita kasih coba white. Kemudian kita kasih padding ya. Paddingnya kita kasih 10 pix ya. Kemudian 20 pix. Jadi ini untuk tinggi dan lebar tuh ya. Border di sini kita kasih non. Kemudian border radius. Nah, kita kasih 4 pixel radiusnya. Kemudian kursor. Jadi ketika diarahin ke tombol ini, nah ini kan masih belum ada perubahan ya. Nanti itu kita ganti jadi pointer. Kita save. Nah, udah berubah tuh jadi ungu. Kalau kita arahin ke sini, nah dia jadi tangan itu ya. Oke. Udah. Jadi ada satu lagi ya. Coba kita masukin di sini. Ini kita bisa copy untuk hover. Hover di sini. Nah, ya. Nah, jadi kita kasih border background lah, background ya. Background color kita ganti warna, misalkan kalau misalkan dia ini kita ganti warna ini aja. Misalkan biru gitu ya. Kalau kita save, jadi kalau misalkan diarahkan ke sini jadi warna biru ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau bisa kita ganti ini jadi warna, kita ganti warnanya agak ini ya. Nah, kita ganti RGB-nya. Nah, jadi di sini kita ganti jadi warna ungu. Background color. Nah, ini ya. Kita save. Nah, kalau kita arahin ke sini, nah dia tebel seperti itu ya. Oke. Jadi sampai sini. Jadi tinggal kita masukin di sini misalkan Muhammad Ali Nasir, email, alamat, jalan. Yuk,
laki-laki, tanggalnya bisa kita ganti tanggal berapa, tanggal lahir, jurusan kita pengen masuk ke informatika, jadi nanti klik daftar seperti itu ya. Nah, jadi ini pengenalan tentang gimana caranya kita buat sebuah formulir tuh ya. Nah, oke. Oke, next kita akan bahas tentang elemen-elemen yang ada di HTML. Gue bakal bahas tentang hyperlink nanti ya. Oke, sekian dulu dari video dari gue.